Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya tilawah surat Al-Baqarah ayat 164. Karena kemarin saya jadi tahu Al-Baqarah ayat 164 halaman 25 kalau yang sama ya. Halaman 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله والفلك التي تجري في البحر بما وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أندادا يحبونهم كحب الله
والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Cukup kita baca nih terjemah ayat 168. Ya ayuhan nasu, wahai manusia,
makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Sesungguhnya setan hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji, serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ayat ini memerintahkan agar kita makan makanan halalan thayyibah. Halal thayyibah itu halal dan baik. Belum tentu yang halal itu semua baik. Ya. Tapi boleh. Ya, contohnya misalnya bagi yang gula darahnya tinggi, terlalu banyak makan gula tidak baik, begitu. Halal, gulanya halal, tapi tidak baik. Nah, itu halalan thayyibah. Jadi halal belum tentu thayyib, makanya kita disuruh makannya yang halalan thayyibah. Terus wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ngikuti langkah setan. Di sini Allah sebutkan khutuwat. Khutuwat itu jamak dari kata khutun, langkah. Jamak berarti langkah-langkah. Jadi satu kali taktik kita, langkah setan 1000. Bisa jadi kita pas kalau ngelawan setan mah kalah aja, makanya minta perlindungan kepada Allah. Nah, selanjutnya innahu lakum aduwwun mubin, harus dicamkan setan itu musuh. Setan itu musuh. Jadi walaupun ada setan ngajarin kebaikan, harus diwaspadai. Allah sebutkan lagi, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Setan pasti ngajaknya keburukan, kekejian, kekejaman, wal fahsya nih, perbuatan keji, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan berbicara tanpa fakta, data, dan ilmunya. Ngomong tanpa fakta, data, dan ilmu. Nah, ini diantara gangguan setan. Mudah-mudahan kita semua dijaga dari gangguan setan. Shadaqallahul adzim. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada Ustadz Arif, Ustadz kita semua, Syekh
sogir tapi ulumuhu kabir. Nah, ustadz kecil tapi ilmunya banyak. Imam kita semua Ustadz Arif mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi kemudahan, dibimbing terus, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Bapak RT Blok D, Bapak Agus, Bapak RT Blok C, Syekh Muslimin. Ini ada mana deh? Oh, Syekh. Mudah-mudahan diberi kekuatan, kesabaran, diberi keikhlasan dalam memimpin warganya, mengarahkan warganya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita setelah mati tidur setengah mati kan. Setelah mati kita dibangkitkan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dalam keadaan aman. Ada nggak yang ngerasa takut tadi pas bangun, deg-degan gitu? Alhamdulillah enggak ya. Yang bingung pas bangun itu kita nanti buat anak makan apa ya? Ada nggak di sini? Kayaknya nggak ada ya. Malah di sini suruh ajak aja anaknya ke sini Pak Ojak. Suruh makan ntar. Ada lontong sayur. Oh gitu Pak Ojak. Panggilin. Alhamdulillah. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Yang dibilang kata Rasul itu ka'annama hayyazat dunya. Soalnya itu dunia itu milik kita. Udah. Coba kita dibanding dengan saudara kita yang ada di Aceh misalnya, yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Sumut. Setiap hujan itu mereka deg-degan. Itu selain rumahnya udah hilang, dia bingung karena mau bangun bangunan juga nggak ada duitnya, belum ada. Mereka itu setiap hujan itu deg-degan. Kenapa? Ya, trauma itu masih ada. Trauma itu walaupun hujannya kecil. Ya alhamdulillah kita bangun, air bisa dikendalikan walaupun bukan avatar betul ya. Coba di Bekasi sana lagi ramai ya. Di Babelan situ. Lihat tuh kayak laut. Alhamdulillah kita. Hah? Kiriman dari sini. Kapan? Saya nggak pernah ngirim alamat. Yang jelas kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita beli rumah itu di sini mungkin yang blok C, pertama kamar sama blok D itu kan. Ya, yang penting punya rumah, nggak tahu dah banjir apa enggak, benar nggak? Lu kata orang-orang mapan banjir kan gitu. Nggak tahu dah nemenin pocong apa enggak. Tapi alhamdulillah ketemu orang-orang baik, ketemu orang soleh, bisa berkumpul di sini. Orang baik itu jangan yang ngasih mulu ya. Dia tidak ngomongin kita, tidak jelek-jelekin kita, itu orang baik. Itu loh. Walaupun diam gitu, ya itu orang baik. Alhamdulillah. Tidak banjir. Nah, makanya kadang-kadang kita nangis-nangis pada Allah, ngeluh itu harusnya malu juga. Sebenarnya udah ada semua di kita. Apa yang nggak ada? Hanya saja kadang-kadang, mohon maaf ya, kita ini kalau bahasa kasar sayanya masih syirik itu, masih musyrik bahasa saya. Kita masih menggantungkan diri kita pada duit.
serius. Pas giliran dapat duit kita alhamdulillah gitu langsung. Jadi cenghar gitu. Kayaknya bisa dapat ceng. Jadi semangat gitu ya. Terus giliran punya duit tuh kayaknya kita tuh punya dunia dan seisinya gitu. Pas giliran akhir-akhir tuh tanggal berapa Pak setarnya? Tanggal 3, tanggal 5 itu udah mulai teng gitu. Apalagi udah 20 ke sono. Ya Allah. Puasa enggak, udah hitungannya udah begitu. Nah, padahal ya itu kalau lihat tadi ya, secara umum harusnya kita bangun sehat walafiat, aman gitu. Kita bisa jalan, kita bisa tersenyum, kita punya tetangga yang baik di sebelah kiri kanan itu. Kita tuh nggak khawatir anak kita keluar. Kita tuh nggak khawatir istri kita keluar. Kita tuh nggak khawatir kita pergi tugas. Ada yang keluar negeri, ada yang keluar pulau berhari-hari. Santai aja, tenang gitu. Itu nikmat yang paling besar. Nah, adapun duit tambahan, alhamdulillah ya. Memang kahayang mah ya, duit banyak, aman, tentram, sentosa, begitu ya pengennya. Tapi kita harusnya maksudnya tenangin dulu. Tenangin dulu. Kita ini ada dalam kenikmatan. Nah, itu yang paling pertama. Kita tenangin dulu. Kita ini ada dalam kenikmatan. Nah, baru deh pusing mikirin hutang. Nah, udah modal utama. Bismillah, mudah-mudahan yang hadir di sini, yang hadir di online, ini ada online. Yang hadir di online bisa bahagia, mudah urusannya. Yang punya hutang-hutangnya lunas, asal dibayar. Insyaallah. Mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah, dibukakan jalan untuk membayar hutang. Dibukakan jalan oleh Allah untuk berangkat haji dan umroh. Dibukakan jalan oleh Allah bisa sedekah, bisa wakaf, bisa bantu orang. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita juga bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu kita kalau tidak solawat, karena kita harusnya berterima kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau sangat mencintai kita, doain kita setiap waktu. Ya, suatu waktu kan Aisyah tuh didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut Aisyah tuh berbunga-bunga gitu, bahagia, merasa ya Allah, merasa diperhatiin banget gitu, sampai tersenyum-senyum gitu. Gimana sih kayak orang yang kasmaran gitu ya. Selain Aisyah itu kan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah itu dekat dengan Rasulullah doain agar bisa masuk surga. Dia tersenyum, kata Rasulullah, nah begitulah saya juga doain umatku. Umatku insya Allah kita semua, mudah-mudahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah lewat bulannya. Sekarang bulan Sya'ban. Tapi pelajaran Isra Mi'raj itu sangat banyak. Dan memang tidak cukup 1 jam. Tidak cukup 2 jam untuk menggali peristiwanya saja. Jadi untuk menggali peristiwanya saja tidak cukup sebenarnya untuk 1 jam, 2 jam. Kejadian apa, di mana itu. Dan tidak cukup 1 buku, 1 kitab sirah untuk kita pengen tahu, kalau pengen detail banget. Ya, kita tidak sedang memperingati ya. Tapi maksudnya kita biar sama-sama belajar, biar kita ingat.
memang poin utamanya insya Allah pada paham, insya Allah pada tahu poin utamanya. Isra Mi'raj itu ya oleh-oleh yang paling besarnya adalah sholat, gitu kan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata sebenarnya bukan hanya sholat, gitu. Masih banyak lagi. Terlepas dari ikhtilaf para ulama, banyak perbedaan pendapat ya. Ya, ikhtilafnya itu, beda pendapatnya itu, apakah Rasul itu Isra Mi'raj itu hanya ruhnya saja atau dengan badannya gitu. Apakah Rasul itu Isra Mi'raj itu lama dan bagaimana? Banyak sekali ikhtilaf para ulama tentang hal itu, tapi semuanya sepakat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan Isra dan Mi'raj. Ikhtilaf juga tentang bagaimananya banyak. Sepakat Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, dan kita sebagai orang yang beriman, kita wajibnya mengimani. Percaya itu satu yang pertama. Baru kalau mau mencari hikmahnya atau mencari keutamaannya, mencari hal-hal lainnya, dipersilahkan. Tapi yang paling pertama adalah kita harus beriman dan yakin bahwa Rasulullah SAW itu melakukan Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ikhtilaf lagi, apakah Rasulullah itu melihat Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Silakan nanti buka lagi ya. Sampai ada yang melihat, tidak, dan sebagainya. Saya di sini tidak akan membahas ke arah situ. Tapi yang jelas bahwa Isra wal Mi'raj itu terjadi setelah atau berdekatan dengan Amul Huzni, tahun saat Nabi bersedih, Nabi galau. Di antara penyebabnya apa? Yang pertama, ditinggal istri tercinta yang menemaninya, ngasih modal, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Sedih dong, istri kekasih yang pertama. Sayyidatuna Khadijah itu kan kekasih yang pertama. Bintang desa udah jelas, malah bintang kota itu orang kaya yang paling mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal, coba sedih. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu ditinggal oleh pamannya. Siapa? Abu Thalib. Lah kenapa harus sedih ditinggal oleh pamannya? Banyak penyebab sedihnya. Pamannya memang tidak mengikuti agamanya. Itu malah bikin lebih sedih lagi. Orang terdekat ngejagain, membela, sampai pamannya, gara-gara punya paman Abu Thalib, itu enggak ada yang berani orang Quraisy itu nyakitin Nabi, ngata-ngatain Nabi, itu enggak ada yang berani.
Ditambah kesedihannya, pamannya tidak mau beriman. Sedih tuh, sedih banget. Nah dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat atau memberikan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Makanya kali-kali kalau lagi sedih jalan-jalan. Kalau lagi sedih itu jangan dikekang mulu, ngerem mulu di rumah. Lihat ayam gitu, lihat semut gimana. Asal jangan lihat yang malah bikin sedih. Jalan-jalannya ke mall gitu, malah lihat yang lebih cakep. Aduh, nah itu kan tambah sedih nanti ya, buat sekalian. Jadi jalan-jalan lihat air, bagaimana lihat ke alam. Pokoknya ya itu diantaranya mungkin obat ya. Nah di situ Rasulullah SAW rihlah lakukan Isra wal Mi'raj, bahkan rihlanya bukan rihlah biasa. Ya, tapi juga rihlah itu jalan-jalan kita itu jangan hanya sebatas jalan-jalan. Harus ada yang membuat tambah keimanan. Bahkan minal masjidi ilal masjid, setelah itu langsung naik ke Sidratil Muntaha ketemu Allah. Karena kalau cuma asik-asik doang, cuma poya-poya doang, kesedihannya itu nggak hilang sempurna. Karena ntar kalau kata orang gini, sekarang itu kita capek-capek nyari duit, setelah punya duit, buat jalan-jalan. Habis jalan-jalan, pusing lagi, duitnya habis. Nah, karena tidak apa? Karena rihlahnya itu cuma sebatas poya-poya. Makanya kita itu lebih baiknya perjalanan itu ada unsur ilahiyahnya, ada unsur ruhiyahnya. Jadi bagian ruhnya, bagian otaknya selain refreshing itu bisa terselesaikan masalah. Karena aslinya yang menyelesaikan masalah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi dari kesedihan, pelajarannya apa? Tatkala Nabi itu Isra wal Mi'raj itu pada amul huzni, tahun kesedihan, pelajarannya dari kesedihan itu kita bangkit. Jangan ngerem mulu, apalagi kita ingat kita ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya masalah, libatkan Allah. Datang ya Allah, ini tuh beban dari Engkau ya Allah. Berilah saya keringanan, kesanggupan untuk memikul beban ini. Nah, itu jamaah sekalian. Gitu. Kadang-kadang kita tuh mohon maaf ya, tidak melibatkan Allah jadi stres banget. Coba kembalikan lagi, ingat tadinya juga kita tidak stres. Nah, minta bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah itu pada khusyuk. Alhamdulillah, luar biasa. Yang kedua, pelajarannya adalah kita ini harus tabayun, harus klarifikasi ketika mendapatkan informasi. Bagaimana cara klarifikasinya? Di antaranya adalah melihat siapa yang menyampaikan. Kan tatkala perjalanan Al-Isra wal Mi'raj dengan waktu yang sangat singkat, itu kan Rasulullah itu harus menyampaikan. Bapak kebayang nggak bagaimana Rasulullah pusing
bagaimana cara membahasakan kejadian Isra Mi'raj. Mungkin kalau sekarang nih, saya habis dari Singapura, tadi malam baru nyampe, percaya nggak? Percaya. Ada apa? Ada pesawat. Pesawatnya ada yang super cepat, ada yang jet, kan gitu. Kebayang nggak betapa beratnya beban Rasulullah harus menyampaikan, aku nih, waktu mungkin orang sini, gue itu, guys, habis dari Masjidil Aqsa, yang dimana jarak Masjidil Aqsa di zaman itu secepat-cepatnya gitu, tidak kurang dari seminggu. Nah ini Nabi gak nyampe semalam, aku habis dari Masjidil Aqsa loh. Itu sampai gini kan, ngobrol sama Abu Jahal. Mat, ya, kata Nabi Muhammad nih, saya habis dari Masjidil Aqsa. Abu Jahal itu kan musuh ya. Dia itu ini, Mat, sampein dong ke orang-orang. Aku panggilin nih. Gue panggilin. Oh iya, panggil. Di situ Nabi Muhammad tuh di sebagian hadis sampaikan kan, naik. Jadi kan di Mekah itu tahu ya pengud yang udah kesana, yang udah umroh, sebenarnya tahu Mekah itu kan walaupun sekarang udah hilang ya. Jadi posisi Mekah itu kan di bawah, di lembah. Ini gunung, pokoknya dikelilingi gunung lah. Itu posisi Mekah itu. Makanya kalau hujan tuh pasti banjir dulu. Gitu. Terus Nabi sampaikan tuh ke orang-orang tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Saya juga kebayang. Bisa jadi itu kalau saya itu zaman dulu, bisa jadi termasuk pendukungnya Abu Jahal. Makanya kita bilang alhamdulillah sekarang, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan keimanan, kepercayaan kepada Rasulullah padahal belum pernah ketemu. Ini nikmat luar biasa. Ini orang-orang yang ketemu Nabi, tidak ada satupun yang mengatakan Nabi itu pengkhianat. Tidak ada satupun yang hadirin di situ saat Rasulullah menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj, walaupun dia sebenarnya musuh bebuyutan, tidak ada seorang pun yang mengatakan Nabi itu pernah berkhianat, Nabi itu pernah dusta. Bahkan yang memberi gelar Al-Amin, Al-Amin ya, Nabi itu terpercaya, itu orang-orang situ. Tapi tatkala Nabi menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj, itu ada yang langsung nyibir luar biasa gitu kan. Langsung berbalik, yang tadinya agak dekat jadi jauh. Stres jangan-jangan dia bilang gitu. Bisa jadi nih kita nih kalau hadir di sana pendukung Abu Jahal. Berbeda dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq tabayun. Di antara cara tabayunnya adalah ya satu, siapa yang menyampaikan. Karena yang menyampaikannya adalah Rasulullah, tidak pernah bohong, sahabat karib, dekat. Abu Bakar Siddiq langsung percaya 100%. Makanya diberikan gelar As-Siddiq. Tatkala itu pasti stres sih. Mana mungkin gak nyampe semalam itu jarak dengan sekian banyak. Makanya diuji itu Nabi itu. Kalau benar lu habis dari sono gitu kan, habis dari Masjidil Aqsa, sebutin dah sifat-sifatannya. Terus sampai Rasulullah juga bingung gitu. Ya gimana ya? Allah bukakan. Gitu, jadi kayak Allah buka tuh. Jadi kayak terlihat itu
sampai permintaan sifat-sifat itu Rasulullah jawab berdasarkan wahyu. Makin bingung lagi kan? Kan buat orang yang kagak tahu mungkin dikibulin bisa aja kan. Tapi kan beberapa hadirin di situ udah pernah ke Masjidil Aqsa. Nah, yang akhirnya nggak punya alat buat mengelak lagi, cuma bilang Muhammad gila, gitu. Nabi itu loh dibilang gila. Masa kita cuma diomongin dikit doang langsung sedih? Ya elah, cuma gara-gara muka asam doang. Gitu. Nah, jangan sekalian. Jadi pentingnya apa? Tabayun ya. Pentingnya tabayun. Jangan langsung dicerna, apalagi zaman saiki ya. Zaman sekarang itu apa? Gampang banget. Gampang banget informasi itu. Jangan langsung. Tahu-tahu ada informasi kayak di berita apa? Siapa meninggal gitu. Pas dicek namanya doang sama. Dulu saya lihat Rhoma Irama meninggal. Pas dilihat Rhoma Iramanya di Tasik. Ya gitu. Jadi perlu tabayun. Tidak boleh dicerna langsung ketika ada informasi. Kalaupun kita belum mendapatkan hal penjelasan yang luar biasa, kita diam. Jangan malah menambah. Apalagi kalau informasinya itu adalah informasi saudara kita seiman, semuslim tentang kejelekan saudara kita tuh. Udah, diam. Tabayun, datang. Jangan malah ikutin ojok-ojok. Emang dia mah gitu orangnya. Jangan malah gitu. Nah, itu kebagian dosanya. Yang ketiga, pelajarannya. Banyak sebenarnya, tapi kan waktunya sebentar. Tenang, Pak. 5 menit lagi. Ini udah mau jam 6. Sebenarnya udah suruh belum? Belum ya? Hah? Bisa aja Pak Haji. Jadi satu, masjid jadikan pusat peradaban. Rasulullah, Allah tuh nyebutin jatuh subhanalladzi asra minal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kagak nyebutin Palestina, kagak nyebutin Gaza, tapi masjid dan masjid. Dari masjid dan masjid itu kita harus mengutamakan persaudaraan. Nabi Muhammad SAW di antara peristiwa yang terjadi apa? Di Masjidil Aqsa. Jadi imam bagi para nabi yang sebelumnya. Hanya terdengar dari cerita aja, dari wahyu aja. Nggak jadi gontok-gontokan. Gua paling baik, enggak. Nah, itu diantara. Selanjutnya, Mi'raj. Itu jadikan bahwa kita ini harus naik. Gitu. Derajat kita itu harus naik. Di sisi Allah dan di sisi manusia. Jadi antara cara naiknya di sisi Allah adalah dengan meningkatkan ketakwaan. Di sisi manusia kita tingkatkan keilmuan, kita tambah kekayaan. Kalau bisa kaya jadi orang kaya udah. Bisa. Ini buat bantu saudara-saudara kita nih yang lagi nganggur. Saudara kita yang lagi kebutuhan, bisa kaya, kita jadi orang kaya. Jangan bilang saya mau mau juhud aja. Enggak. Bisa kita jadi orang kaya, jadi orang kaya. Kita minta kaya kepada Allah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita pengen dapat kebaikan, pengen kebaikan itu lebih menyebar lagi. Selanjutnya adalah nih yang besar. Sholat itu adalah pembentukan karakter. Jadi karakter muslim itu, apalagi muslimin, muslim. Karakter seseorang itu harusnya bagi muslim itu
dibentuk dengan sholat. Ya, diantara fungsi utamanya kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Jadi harusnya orang yang sholat itu tidak akan berbuat jahat. Harusnya orang yang sholat itu tidak akan berbohong. Pastinya orang yang sholat itu tidak akan korupsi dong. Pastinya orang yang sholatnya benar itu tidak akan mengurangi timbangan. Tidak akan merencanakan kejahatan. Makanya kalau itu selesai, sholat itu jadi karakter. Kata Allah, di antara sifatan orang yang qad aflahal mu'minun adalah orang mukmin yang bahagia itu adalah alladzina hum fi sholatihim khusyuk. Orang yang dalam sholatnya itu khusyuk. Di antara pelajaran ya dari sholat itu adalah disiplin waktu. Disiplin waktu. Sholat itu ada waktu-waktunya kan. Kita itu diperintahkan, karakter kita harusnya memiliki disiplin di dalam waktu. Baik Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir adalah kita ini kalau pengen bahagia nih Pak, pengen bahagia yang sesungguhnya harus memiliki keseimbangan antara spiritual dan juga sosial. Jangan ibadahnya rajin, tapi ke tetangga nyakitin. Gitu. Jangan begitu. Ibadahnya rajin, tetangga itu enak ketemu kita. Harus begitu. Saudara kita itu enak ketemu kita. Nah, itu. Baik, mudah-mudahan kita semua bisa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi. Insya Allah kita semua bisa menjadi hambanya yang bertakwa, hambanya yang baik, yang selalu membantu orang lain, khairukum anfa'uhum linnas, menjadi yang sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.